Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik, kakak sekalian yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita istiqomah, kekuatan untuk bisa terus beramal soleh. Karena tidak semua orang bisa ngaji langsung habis buka puasa. Biasanya atau umumnya orang habis buka puasa siap-siap sholat taraweh. Jadi dari rumah buka puasa, persiapan taraweh, baru ke masjid isya lanjut. Cuman yang hadir sekarang saya yakin berarti persiapannya mulai habis asar ya. Habis asar sudah nata-nata rumah gimana, yang toko-tokonya gimana, sampai kemudian tiba di masjid sebelum maghrib, terus bisa iftar bersama, baru melanjutkan kajian, habis kajian langsung taraweh. Makanya tadi saya nanya panitia, beneran ini habis kajian langsung taraweh, habis maghrib langsung kajian? Iya Ustaz, gitu. Jadi emang militan, harapannya memang harus militan. Dan semua ini yang menggerakkan kita itu bukan karena kita punya hubungan kerabat, bukan karena ada bantuan langsung tunai di Masjid Fatimah, bukan karena apapun, tapi karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di hati. Lah ini yang membedakan antara manusia yang punya hati dengan misalkan robot yang enggak punya hati. Kalau sekarang kita bicara robot, muncul teknologi yang paling populer apa sekarang? AI ya. Artificial Intelligence ya, otak buatan. Itu tanya apa aja keluar, maksudnya bisa. Skripsi yang biasanya mahasiswa nunggak sampai belasan semester ya, sama otak buatan itu sehari semalam jadi, dan bisa jadi lebih bagus dari buatan manusia. Tapi sekali lagi perkembangan teknologi di zaman kita atau nanti sampai akhir zaman kiamat datang sama sekali tidak menggantikan posisi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang tidak punya iman ya mesti langsung tergusur adanya teknologi. Wong dia bisa masak, robotnya lebih canggih masak. Dia punya wawasan, robotnya lebih punya banyak wawasan. Apa yang bedakan? Yang tidak dimiliki oleh mesin-mesin itu, yang tidak mereka milikan adalah hati. Hati, yang dimana hati itu merupakan tempat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nashkurullah azza wa jalla, kita alhamdulillah memuji Allah, bersyukur karena masih diberikan hati yang hidup. Masih diberikan hati yang hidup, masih bisa khusyuk waktu sholat, habis makan gorengan, makan 1 kotak, 2 kotak, ada yang nambah, kalau nambah tambah kurma, tambah sop buah, sambil ngaji tambah lagi, sudah apa-apa. Tapi masih bisa terus ibadah, menikmati ritual di Ramadan yang spesial ini. Karena Ramadan memang spesial. Kata para ulama, Ramadan itu karena dia salah satu dari 12 bulan, seperti salah satu dari anaknya Nabi sinten? Nabi Yakub. Yang kita bilang Israel, Bani Israel, anak turunannya Nabi Yakub ada 12. Yang paling disayangi siapa dalam surat Yusuf? Nabi Yusuf alaihi salam. Karena dari kecil sudah dititeni ini kayaknya bakal jadi nabi. Karena sudah mimpi, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Karena memang turunan nabi. Jadi namanya bakat itu ada turunan. Jenengan pedagang, yuk anak mesti 6, 12 mesti ada yang bakat. Jenengan guru, jenengan kiai, anak mesti ada yang bakat. Jenengan rajin ngaji mesti anak nular, turunan.
Begitulah permisalan Ramadan. Saking spesialnya, dia spesialnya sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak yang lain biarin angon, ternak. Nabi Yusuf kecil tidak boleh. Anak-anak biarin main di hutan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam jangan sama bapaknya. Pilih kasih. Beneran pilih kasih karena memang mau jadi nabi. Gara-gara pilih kasih, 11 anak yang lain cemburu, akhirnya niatnya mau dibunuh. Musyawarah mereka, sidang isbat pembunuhan, nggak jadi dibunuh, dibuang saja ke sumur. Wong saudara sendiri kok mau dibunuh. Begitulah Ramadan permisalannya saking spesialnya dari bulan-bulan yang lain. Makanya saat Nabi Yusuf alaihissalam jadi gubernur, Menteri Keuangannya Mesir waktu itu, saudara-saudaranya datang, Nabi Yusuf enggak balas dendam, padahal punya kekuasaan, punya kekuatan. Kata Yusuf alaihissalam, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Hari ini kalian enggak punya salah, semoga Allah ampuni. Begitulah permisalan Ramadan. Ramadan datang mulai dari Muharram, Safar, Rabi', Rajab, Sa'ban, banyak dosanya. Ramadan datang, yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Makanya yang di Ramadan ndak punya greget buat ibadah, ndak punya greget buat amal soleh, yaitu bahaya. Khawatirnya di bulan-bulan yang lain juga ndak punya ghirah, semangat untuk amal soleh. Wong Ramadan itu tempatnya amal soleh, dosa-dosa diampuni. Kalau pas Ramadan ngajinya tambah kenceng, bagus. Kajiannya tambah mantap, tarawehnya tambah sergap, ngapal Qur'annya, baca terjemahan, baca tafsir tambah semangat. Berarti Ramadan spesial. Lebih semangat buat program bagi-bagi iftar, buat program bagi-bagi sahur. Terengenten nggih. Buat program apalah pokoknya sok ide pokoknya. Pokoknya yang belum pernah buat harus pernah ada di Wonosobo biar jadi pelopor. Semangat amal solehnya makin banyak. Itu berarti spesial Ramadan itu. Dan itulah yang Allah inginkan kepada kita dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hasilnya biar kalian atau kita semua bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya bawa Quran terjemah. Sudah disiapkan Quran, alhamdulillah. Karena biasanya saya kalau ngaji selalu nyebutkan referensi biar jenengan mudah untuk ngaji lebih dalam. Saya bawa terjemahan biar nanti lebih mudah nerjemahin, sama buku sirah. Ini fiqhu sirah. Gimana orang memahami sirah Nabi jadi teladan. Karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Syam, Suriah. Di kitabnya ini beliau nyebutin lengkap sirah beserta pelajaran penting yang bisa kita ambil. Insya Allah kajian kita malam ini walaupun singkat, saya mau harus ada bekasnya di hati kita masing-masing untuk lebih semangat amal soleh. Saya akan mulai dari bagaimana latar belakang Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Jadi Rajab, Sya'ban, besoknya Ramadan wajib. Tahun 2 Hijriah sama-sama kita tahu itu tahun ke berapa? 15 setelah Nabi SAW diutus. Monggo jenengan bayangin sama-sama. Ramadan ini bulan di mana kita harus semakin cinta Nabi SAW, semakin dalam ngaji Qur'annya. Makanya Ramadan sering dijadikan momen buat ngaji sirah. Lah Masjid Fatimah nek belum ada programnya dibuat. Ngaji sirah dari awal sampai akhir komplit, tuntas, beres. Jangan sepotong. Rugi. Karena ilmu yang komplit itu lebih puas rasanya. Lah saat kemudian 15 tahun kenabian baru bulan puasa Ramadan diwajibkan. Kenapa enggak di awal-awal waktu diangkat jadi nabi? Tapi nunggu 15 tahun baru diwajibkan. Di situ ada hikmahnya. Makanya kita harus tahu bahwa saat tahun kedua Hijriah itu bukan cuma Ramadan yang diwajibkan.
Tapi ada zakat yang juga diwajibkan, ada jihad yang juga diwajibkan. Jihad pertama Nabi dan para sahabat perang Badar Kubra, sama ada perkara pemindahan kiblat. Kiblatnya dari Madinah biasanya ngadapnya utara nggih, utara Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Dipindah selatan ngadap ke Ka'bah. Saya nggak akan nyinggung semuanya. Saya akan fokus kepada judul yang saya berikan ke panitia tentang karakter Ramadan. Tapi karakter Ramadan harus kita dapat utuh saat kita tahu bahwa syariat itu turun sama syariat yang lain. Biar kita dapat karakternya. Nggih. Waktu kemudian hijrah tahun 1, tahun kedua, para sahabat sudah pernah puasa, tapi puasa Asyura, bulan Muharram tanggal 10. Waktu tahun kedua baru puasa Ramadan. Nggih, puasa Ramadan yang kita tahu 1 bulan 30 hari. Anak-anak nek ditanya 30 hari puasa kuat napa boten? Ya, yo mikir-mikir, yo berat. Nek orang ndak pernah puasa, orang kafir, Yahudi, Nasoro, kalau ndak pernah puasa kayak orang Islam, mikir 7 kali mungkin. Kira-kira saya masih hidup ndak ya? Wong dari subuh sampai maghrib nggak makan, ndak minum. Makanya kemudian nunggu sampai tahun 2 Hijriah baru wajib Ramadan 30 hari. Tetapi wajibnya Ramadan itu Allah ajak mereka orang-orang beriman. Artinya apa? Ini kemuliaan buat orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran penting. 1, kita catat bahwa syariat ini harus kita ajarkan kepada keluarga, anak turunan kita sebagai bentuk kenikmatan. Ramadan itu nikmat. Gimana enggak nikmat? 11 bulan banyak dosanya, 11 bulan enggak pernah qiyamul lail. Pas Ramadan, setan dibelenggu, dosa-dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, banyak yang taraweh. Yuk gampang akhirnya. Amal solehnya banyak. Makanya kemudian Ramadan itu kita ajarkan ke anak-anak bahwa itu sebuah kenikmatan. Wong biasanya ndak pernah puasa walaupun Senin Kemis ini 30 hari komplit. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Biasanya pagi sampai zuhur nggak betah nih, nggak makan, nggak minum, nggak ngopi, nggak ngapain. Lah ini kok sampai maghrib, yo betah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter puasa. Artinya puasa itu selain dia nikmat, kita kembali ke ayat tadi la'allakum tattaqun, biar kalian bertakwa, tapi bukan cuman nahan haus dan lapar. Dalam hadisnya malam yada qaula zur wal amal bihi, yang ndak ninggalkan dosa, berdusta atau berbuat dolim, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah, Allah ndak butuh lapar hausnya. Artinya puasa itu ya karakternya berarti nahan lisan. Kalau kita saat puasa ndak bisa nahan lisan, ya berarti puasanya kurang beres. Puasanya baru nganggap puasa itu sebuah beban. Habis bebannya selesai rasanya longgar, rasanya bebas. Taib. Ini sesuai janji saya karakter Ramadan, nikmat Ramadan itu apa? Selain nikmat juga bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan lisan. Syariat selain Ramadan tadi pindah kiblat, zakat adalah jihad. Ramadan pertama, artinya Ramadan pertama para sahabat itu puasa. Mereka ternyata Allah takdirkan untuk masuk ke medan jihad. Apa? Perangnya perang Badar. Cerita singkatnya, Nabi SAW dengar Abu Sufyan pulang habis bisnis, habis dagang, mau ke Mekah lewat Madinah. Oleh Nabi SAW sama para sahabat dijak, ayo yang mau ngambil harta yang kita dirampas kafir Quraisy di Mekah, yuk kita nyegat, kita begal.
Judulnya begal, tapi ini ngambil hak kaum muslimin yang ditinggal karena hijrah, nggak bisa dibawa. Qadarullah, cegatan mereka ini didengar oleh Abu Sufyan, minta bantuan dari Mekah yang datang orang 1.000. Sahabat yang keluar mau nyegat kafilah dagang itu jumlahnya hanya 300 sekian. Dalam riwayat 314, 315, ngoten, 300 sekian banding 1.950-an. Artinya apa? 1:3. Orang keluar cuman nyegat kafilah dagang, yo cuman bawa pedang, cuman bawa panahan, cuman bawa unta 70. Lah orang-orang kafir Quraisy keluar 1.000 orang, bawa ratusan penunggang kuda, senjatanya komplit. Secara logika para sahabat tahu mesti kalah. Mesti kalah. Tapi cerita singkatnya qadarullah Allah berikan kemenangan yang sempurna. Banyak sekali yang meninggal, pemuka-pemuka Quraisy, para sahabat menang. Bisa ngambil harta rampasan perang. Jenengan kalau punya Quran silahkan buka surat Al-Anfal. Nggih. Ini biar nanti jadi rujukan. Ngaji kita malam ini karakter Ramadan. Yang Ramadan pertamanya para sahabat itu ternyata berangkat perang. Jadi Ramadan itu karakternya tuh bukan lemes, bukan lesu, bukan terus lapar, haus, ngelokro, baring-baring di kasur. Ini nasihat buat saya juga ya. Sama-sama kita semua. Bukan cuma saya nasihati jenengan, sama-sama saya juga. Tapi artinya para sahabat puasa pertama, bayangin anak kita baru balik, nak besok puasa, walah puasa, nanti naik puasa dapat apa? Sepeda yo. Jangankan dapat apa, nak besok puasa, ayo besok berangkat perang. Perang nggih, bukan futsalan. Mungkin langka juga ada orang kalau Ramadan futsalan kan jarang-jarang juga. Ada yo paling mepet-mepet maghrib. Nggih. Ini bukan futsalan, bukan main bola, tapi diajak jihad. Bayangin. Tapi para sahabat, apakah semuanya berangkat? Judulnya itu bukan perang, judulnya mau nyegat kafilah dagang. Tapi kan Kanjeng Nabi SAW dapat wahyu, tahu kabar, punya mata-mata, ini kita jadinya perang. Menurut kalian gimana? Yang hadir waktu itu 300-an orang, wong sahabat yang lain gak ikut karena apa? Karena awalnya gak tahu kalau mau perang. Nek mau perang mesti keluar semua. Gak perlu dikhawatirkan. Maksudnya gak perlu ragu kita. Oh ini sahabat yang ikut ini tok. Nggak. Sahabat ini sahabat terpilih. Saking terpilihnya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaghfirullahu lahu. Atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosanya. Kisah menarik saat Khobab bin Arad. Bukan Khobab tapi Hatib bin Abi Balta'ah. Waktu Kanjeng Nabi SAW mau nyerang Mekah, dia ngirim surat. Kalau jenengan pernah dengar ceritanya. Hatib ini tapi dulu ikut perang Badar. Sama Umar waktu ketahuan dia ngirim surat ke kafir Quraisy, minta izin sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, biarin Hatib tak penggal kepalanya. Wong sudah munafik, ngasih kabar berita kita mau nyerang kafir Quraisy. Kata Kanjeng Nabi, sabar dulu Umar. Wong ini dulu ikut perang Badar. Dosanya Allah ampuni. Saking mulianya orang yang ikut perang Badar. Jadi berangkat jihad itu bukan karena kita punya harta, bukan karena badan kita kuat, tapi rezeki. Gusti Allah kasih orang-orang yang pantas dapat rezeki jihad. Sak matinya itu langsung selamat dari fitnah kubur, langsung swarga. Nasallallahu min fadli. Saya lanjutkan. Perang Badar yang kemudian saat Nabi SAW ngabari para sahabat, wahai sahabatku, ada kaum muhajirin, kaum ansor. Kaum muhajirin yang sudah biasa rekoso dari Mekah, ya kan? Sudah ninggalin anak istri, ninggalin toko, ninggalin rumah, ninggalin tanah, harta semua ditinggal. Hijrah ke Madinah. Kira-kira
kalau Kanjeng Nabi SAW tanya, siap perang enggak? Yo mesti siap. Dari dulu sudah siap mati. Tapi kaum Ansor beda. Kaum Ansor beda. Kaum Ansor itu yang nulung, yang nyambut kedatangan Nabi SAW dan kaum Muhajirin dari Mekah. Mereka yang punya Madinah, mereka yang punya rumah, yang punya tanah hektaran itu orang Madinah. Ya kayak jenengan lagi mapan-mapan di Wonosobo, bisnisnya lagi lancar-lancarnya, anak istri lagi seneng-senengnya, terus sama Nabi SAW ditanya udah siap mati belum? Ya itu awalnya keluar belum pamit mati ya sama anak istri toh. Wong pamitnya kan mau ikut Kanjeng Nabi nyegat kafilah dagang. Qadarullah berubah kondisinya perang. Yang menarik waktu itu namanya sahabat mulia Sa'ad bin Mu'ad. Kalau saya tidak salah tolong dibenerin. Sahabat ini yang kemudian saat meninggal dunia, arsy-nya Allah itu goncang. Karena orang itu imannya gedene luar biasa. Bayangin gimana gedenya, kata Sa'ad bin Mu'ad, tokohnya orang Ansor, ya Rasulullah, mesti jenengan nunggu jawaban kami toh, kaum Ansor toh, berani perang atau enggak. Karena tiap kali Nabi nanya, para sahabat kira-kira menurut kalian gimana? Kaum Muhajirin jawab enteng, ayo mangkat. Ya gimana yang lain? Muhajirin lagi, ayo siap. Yang lain gimana? Pokoknya enggak berhenti tanya, karena memang mau yang jawab Ansor. Beda, pokoknya beda. Jenengan kalau bayangin keadaannya orang lagi mapan-mapannya kok disuruh mempertaruhkan nyawa. Itu yang mikir, lama mikirnya. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad katakan apa? Ya Rasulullah, kalau saja engkau bawa kita buat nyabrang samudra, tak sabrangi sama kaum Ansor. Siap kita mati di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisinya itu serba tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena para sahabat tahu kita jumlahnya 300, kafir Quraisy jumlahnya 1000. Kita keluar bawa pedang 1, kafir Quraisy keluar bawa komplitan. Nek logikanya ini apa ini? Ini mesti mati. Mesti mati ini. Ini mau jihad apa store nyawa? Mau jihad apa mau store nyawa kayak gini. Tapi yang menarik kemudian jawaban Muhajirin dan Ansor semuanya siap. Yang saya ceritakan mereka akhirnya menang. Monggo jenengan buka surat Al-Anfal. Ya, ini jadi penutup kajian kita malam ini karena nggak bisa lama-lama nggih. Jenengan lanjutkan di rumah masing-masing. Surat Al-Anfal ya, biar saya juga buka di sini. Surat yang ke-8 nggih, ke-8. Jadi biar kita sama-sama tahu bahwa salah satu surat yang mengabadikan kisah perang Badar itu surat Al-Anfal. Wiridannya orang yang lagi jihad itu surat Anfal. Nah ibarat kita yang lagi kiri bangkrut biasanya wiridannya Al-Waqiah, Ar-Rahman katanya rezekinya main lancar. Orang-orang yang berangkat jihad wiridannya itu Al-Anfal. Karena isinya perang Badar di mana umat Islam Allah menangkan. Ini sudah azan nggih? Mau azan dulu atau gimana? Atau saya selesaikan dulu? Saya selesaikan dulu ya. Di surat Al-Anfal seperti yang sudah pernah kita ngaji bahwa Quran itu sepertiganya isinya cerita. Tapi Quran bukan buku cerita. Nek jenengan baca buku cerita kayak ini, kitab sirah, ini isinya kronologis. Isinya kronologis sekali. Dari awal Kanjeng Nabi SAW lahir, tahun berapa, alasannya kemudian melakukan ini, hasilnya apa, sangat kronologis. Tapi Al-Quran menceritakan kisah itu tidak selalu urut. Kalau Nabi Yusuf ceritanya urut iya. Kalau perang Badar, jenengan baca ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Para sahabat nanya kepadamu wahai Nabi SAW tentang harta rampasan perang. Al-Anfal itu artinya apa? Harta rampasan perang.
Bayangin 1.000 orang keluar buat perang, bawa apa? Komplit. Orang perang dulu itu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau mau keluar jauh kan sak berbekalannya, sak unta-untanya, sak harta-hartanya. Jadi kalau kalah itu kalah banyak. Makanya kalau yang menang dapat banyak bati. Ya, salah satu jalan sugihnya para sahabat dulu ya karena banyak perang. Perang menang, dapat harta rampasan, dibagi rata sama komandannya, kaya langsung kan mendadak. Terakhir saya sempat cerita di sini, perang dulu pernah lawan Hawazin, Nabi SAW habis perang bagi-bagi unta 100 ekor buat satu orang. Nek unta murahan harganya 15 juta kali 100 sama dengan, ayo hitung-hitungannya, 1,5 M. Bayangin 1,5 M. Monggo Mas Desta, monggo Mas Dio. Bagian jatah, bagi-bagi biasa. Wong Nabi itu sampai diceritani, ini orang kok bagi-bagi kok nggak takut miskin gitu loh. Wong namanya Nabi kok takut miskin. Yang menarik Al-Anfal itu ceritanya perang Badar itu bukan di awal kisah waktu Kanjeng Nabi ngajak para sahabat, yuk keluar nyegat kafilah dagang. Ceritanya malah terakhir, sudah menang, masing-masing merasa punya andil. Masing-masing rasa punya usaha. Istilahnya apa ya? Masing-masing merasa punya hak. Tadi waktu perang yang paling depan saya loh sama ini. Tadi waktu perang yang jaga Nabi SAW itu saya loh sama kelompok ini. Tadi waktu perang yang mana kita yang di sebelah sana begini-begini. Jadi Quran gambarkan para sahabat habis menang yang luar biasa. Ternyata hari kemenangan itu bisa jadi hari kekalahan yang sungguh luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Banyak sejarahnya. Ini tapi sejarah pertama perang Badar di mana para sahabat itu bukan orang pasar ya. Sahabat itu orang yang dijamin masuk surga. Kok yo masih udur masalah duit. Berarti kan orang setelahnya manusia akhir zaman kayak kita ini kan lebih lumrah. Nek mau tukaran gara-gara duit yo ndak apa-apa yo memang. Yo imannya kita tuh nek masalah duit mesti kacau balau. Makanya perang Badar bisa jadi kisruh, jadinya nggak akur gara-gara harta. Jangan saya bacakan beberapa ayat ya, biar kita tahu bahwa Quran itu benar-benar hudalil muttaqin, petunjuk gimana ngajarin kita kalau pengen amal jama'i jangan ngomongin duit. Jangan punya gerakan bagi-bagi beras, jangan ngomong materi. Jangan punya gerakan bagi-bagi iftar, bersih-bersih masjid, kajian ini, kajian itu. Jangan pernah tanya duit. Kalau sudah nanya duit, mesti bubar. Wong kelasnya para sahabat, habis perang, habis darah-darah, ada yang mati. Apa enggak berhak nanya duit? Yo paling berhak. Mereka punya hak yang luar biasa tentang harta rampasan. Tapi gara-gara itu mereka jadi enggak akur. Gimana enggak akurnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil anfalu lillahi war rasul." Katakan, jawab wahai Muhammad, jawablah sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, ini hartanya gimana? Wong saya kan punya ini, punya itu, tadi saya yang begini." Bentar. Harta itu punyanya Allah dan Rasulnya. Para sahabat waktu dengar itu tahu, iya punya Allah dan Rasulnya itu berapa bagian, terus saya berapa bagian gitu. Akhirnya nunggu. Jenengan kalau lihat ayatnya nggih, ayat keberapa kemudian Allah nyebutkan bagian mereka, monggo dilihat. Ayat 1, 2, 3 ndak ada semuanya, 12, 14 ndak ada, 29, 30 ndak ada. Akhirnya ayat 41. Baru Allah katakan fa'anna lillahi khumusahu walir rasul. Punya Allah dan Rasulnya 1/5, 4/5-nya buat kalian semua. Ayat keberapa? Ayat 41. Para sahabat itu kayak dikeplak kepalanya terus dibilangin, jangan tanya harta, tak nasihatin nyo ayat 1, ayat 2, ayat 3.
sampai 40 ayat, suruh ngaji dulu 40 ayat, baru dikasih tahu nih jatahmu ini loh. Jatah itu hak ya, bukan terus minta-minta, itu hak. Tapi di sini Allah ajarkan kepada kita bahwa namanya urusan harta itu sering jadi persoalan di tengah umat. Saya akan bacakan 1-2 ayat biar kita tahu bagaimana Allah ngajarin kita tentang perang Badar. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian. Habis nanya harta, disuruh ingat Gusti Allah, disuruh memperbaiki hubungan. Makanya tanda orang hubungannya nggak akur mesti duit. Awalnya temen banget, pinjam duitnya cepet banget, wong ditagih galak banget, ya sudah nggak akur. Ini masalah pinjem, halal pinjem. Nek masalahnya bukan yang halal, yang dolimi, yang ngambil haknya tanpa alasan, wah itu lebih merusak hubungan antar sesama. Makanya kemudian lafadznya di ayat pertama ini wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Artinya perang Badar, kalau kemudian manusia akhir zaman baca Quran, walaupun baca Quran sekarang lihat tafsir terjemahan tidak mewakili, tapi kalau tidak bisa baca kitab tafsir, bacalah terjemahannya. Biar kita tahu, kok ngomongin perang Badar, kok ngomongin harta, emang kenapa? Kita jadi tahu bahwa karakter saat itu kan orang-orang pada puasa. Ya saat nanti perang tidak kuat, batal tidak apa-apa. Tapi puasa pertama, Allah panggil mereka buat berjihad, Allah berikan kemenangan, awalnya sudah siap mati, kok jadinya menang. Habis menang kok malah minta harta. Itu terus di luar logika. Wong jelas-jelas Allah firmankan wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Yang bunuh bukan kamu, tapi Gusti Allah lewat malaikatnya. Yang buat kalian menang bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah bantu dengan bala tentaranya dan seterusnya. Tapi terus di akhir kisah mereka bertanya harta. Di sini kita jadi belajar bahwasannya Ramadan para sahabat, bahkan Ramadan perdana, diajarin karakter Ramadan itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Karakter Ramadan itu jadi menjaga persaudaraan. Jadi hubungan kita dengan saudara kita itu lebih mahal dari sekedar 1,5 M. Hubungan baik kita sama saudara kita, orang-orang beriman, itu lebih mahal dari sekedar duit. Makanya jangan sampai kemudian karakter Ramadan ini lewat begitu saja tanpa kita sadari. Ringkasannya berarti tadi pertama saya sampaikan, Ramadan itu kenikmatan. Ramadan itu bukan cuman lapar dan haus tapi menjaga lisan. Ramadan itu taat kepada Allah dan Rasul. Yang keempat, dan ini sebagai pelajaran penting waktu perang Badar, Ramadan itu ngajarin kita untuk jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah itu penting sekali. Itu para sahabat gara-gara duit pecah. Makanya sekelas kita yang imannya ya beginilah. Kadang kita sama anak itu juga kadang kadang malu, ya enggak? Wong anak itu kan potongan orang tua. Nggih mboten? Anak itu kan potongan orang tua. Anak itu loh rambutnya itu loh mirip rambutmu. Anak, ini warna kulitnya kayak warna kulitmu ya. Suami istri berbincang-bincang. Tapi giliran anak susah sholat, wah itu kadang agak susah kita ngakui. Yo, kalau bisa pas Idul Fitri nanti yang sungkeman itu bukan cuma anak. Kita orang tua ya mungkin, nak beneran ini bapak ibumu minta maaf. Gara-gara bapak ibumu sholatnya yo pas-pasan, yo kamu jadinya yo gini. Bapak ibumu ngajinya yo pas-pasan, yo jadinya kamu yo gini. Bapak ibumu imannya yo cukup, yo kamu jadinya yo cukup kayak gitu. Ya itu harus kita sadari. Makanya kemudian upaya sama-sama kita amal soleh yang banyak, ngaji yang kenceng, sholat taraweh dibetah-betahin walaupun imamnya bacanya panjang. Nggak kuat ya duduk, namanya sholat taraweh sunnah ya, nggak harus berdiri, nggak usah malu daripada
balik kanan, balik kiri, bubar jalan kan mending sambil duduk tetap ngikutin imam. Ini upaya kita untuk bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu yang jadi barometer kita terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira ini cukup, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insyaallah pas sholat, kalau saya ngimami nanti sujudnya saya agak panjangin. Biar jenengan kalau punya banyak hajat, monggo pas sujud minta hajatnya. Karena aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu saat sujud. Monggo pas sujud jenengan minta sebanyak-banyaknya. Wes majelis taklim sudah sering kita doa sama-sama ngamini amin yang terbaik. Tapi nanti pas sholat malam taraweh sujud monggo minta yang terbaik, nggih. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.